Ketika saya terlibat di DPR, perjuangan saya waktu itu untuk undang-undang desa, saya memadukan perjuangan di dalam sistem maupun di luar sistem. 2009 sampai 2019, 10 tahun. Undang-undang desa kan ada anggarannya di dalamnya. Iya, Iya betul. kan? Anggaran yang mengalir sampai ke desa. Iya, itu langsung. salah satu tujuan daripada dibentuknya undang-undang. Sarana saja. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh negara betul. dengan iming-iminginnya baik, tapi kan Bukan iming-iming. Bukan iming-iming itu. iya kan kita baca seperti wah ini desa akan berdaya. Itu kan iming-iming di pikiran kita. Halo para maling, kembali lagi di program yang sangat kalian tunggu-tunggu, Mamat Keliling, mantap dong. Nih buat yang komen-komen yang menuduh-nuduh saya oposisi, woi, saya hari ini sudah hadirkan orang dari koalisi. Jadi sudah hadir bersama saya seorang tokoh dari sebuah partai politik. Beliau juga mengikuti pergerakan menjadi aktivis di tahun 98 menurunkan Orba. Pernah punya partai sendiri namanya Partai Rakyat Demokratik. Siapa lagi kalau bukan Bang Budiman Sujatmiko. Halo. Assalamualaikum. Bang Mamat, Bang Maling. Maling nih Maling. Rencananya di sini yang duduk itu Lutfi Hasan Ishak, Setia Novanto gitu. Oh. Iya. Rencananya nanti. Jadi benar sesuai namanya gitu. Oh iya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak Mereka apa-apa. udah divonis kan, jadi Ya gak udah, apa-apa. nggak apa-apa. Karena masa udah sudah melewati masa hukuman. Iya, lagi. Sama seperti dulu saya. Oh iya. walaupun Tapi nggak kan salah. dulu kan dituduh Iya. menjadi dalang Kerusuhan di PDI. Iya kan? Iya. PDI yang lama. Itu benar nggak? Ya. Saya mau konfirmasi di sini langsung. Soalnya kan Mas Budiman itu UGM, gimana ikut mendalangi di sini? Ya enggak, waktu itu kan memang pada waktu itu PDI sedang dikuyo-kuyo oleh Orde Baru. Oke. Kemudian pendukung-pendukung Ibu Megawati melawan. Nah, saya dianggap mendalangi itu. Padahal ini kan perlawanan rakyat ya, karena ya kelakuan Orde Baru saja yang pada waktu menindas PDI. Jadi itu perlawanan rakyat, dan itu saya kira cara kita menjadi inspirasi bagi gerakan pro demokrasi tahun 98. Oke. Gitu. Oh, jadi tidak terlibat, cuma ikut turun bersuara bahwa ini rezim jangan kayak gini dong gitu ya. Betul. Jangan acak-acak partai orang gitu kan. Jangan ngacak-ngacak partai orang. Urus aja yang kuning ya. Ya waktu itu kan. Toh udah menang terus gitu ya. Iya, toh udah menang terus waktu itu. Tapi menarik sebenarnya mengikuti Mas Budiman, banyak kontroversi. Di 98 pun banyak kontroversi sebenarnya. Mas Budiman ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa Budiman Sujatmiko itu bukan orang yang berjuang untuk rakyat saat itu. Tanggapannya gimana? Kalau tidak berjuang untuk rakyat, Untuk siapa? kepentingan sendiri dong, untuk mencari posisi, kemudian ya terbukti dengan sekarang ada di PDI. Oh gitu. Kalau berjuang untuk rakyat itu mendapatkan posisi, kalau misalnya orang berjuang. Berjuang itu berhasil untuk rakyat dan kemudian dia menang secara pribadi. Ya. Itu dianggap apa itu kalau itu? Dianggap menang sih. Gitu. Kalau Valdo Maldini kemarin dianggap kalah karena memang nggak pernah menang dia. Ya artinya kalau orang berjuang untuk sesuatu, untuk rakyat, untuk demokrasi, tapi kemudian dia juga mendapatkannya. Mendapatkan hasil daripada itu. Hasilnya untuk itu ya. Itu disebut berjuang untuk diri sendiri atau berjuang untuk rakyat? Tapi kalau kita pakai analogi seperti itu, ada banyak tokoh-tokoh yang juga tidak mendapatkan apa-apa setelah reformasi. Mungkin karena pertama memang niatnya tidak untuk berpolitik. Karena ada juga orang berjuang untuk rakyat tapi tidak berpolitik. Oke. Posisi saya kan, saya berjuang untuk rakyat tapi saya memang sejak awal politik. Iya, ada orang nggak, aku berjuang untuk rakyat tapi memang aku nggak mau terjun politik. Ya wajar. Oke. Biasanya ditunjukkan dengan para seniman atau bahkan pengusaha atau intelektual. Dia berpihak kepada rakyat, tetapi dia tetap menyanyi aja, nggak mau politik. Pilihannya bukan politik. Tapi dari awal Mas Budiman Sejak Sujatmiko awal saya politik. Sejak awal politik. Kalau misalnya orang berjuang untuk rakyat, berpolitik dan menang, dan kalah, itu gimana? Apa itu disebut untuk berjuang untuk rakyat? Tidak juga, dia berpolitik juga. Berpolitik tapi kan kalah, gitu kan? Kalau orang berjuang untuk rakyat, tapi memang sejak awal politik dan menang, dia berjuang untuk siapa?
Oke. Karena untuk rakyat juga kan? Untuk rakyat juga semua. Jadi kalau saya apakah saya bersatu rakyat atau enggak itu terserah pilihan ya. Tapi menurut saya begitu. Misalnya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir. Berjuang untuk Indonesia merdeka bukan? Iya. Tapi mereka juga punya partai juga. Bikin partai bukan? Iya. Setelah merdeka, Bung Karno jadi presiden dan Bung Hatta jadi wakil presiden. Bisa nggak kita bilang bahwa Bung Karno nggak berjuang untuk Indonesia tuh? Bung Karno berjuang untuk dirinya sendiri, buktinya dia jadi presiden. Apakah kita bisa tuduh Bung Karno nggak berjuang untuk bangsa? Nggak bisa. Nah, jadi mungkin komentar itu orang yang lupa baca sejarah. Iya. Tapi Mas Budiman toh tidak membutuhkan pengakuan dong. Saya kira pengakuan saya adalah bahwa saya merasa bahagia dengan apa yang saya lakukan. Bahkan ketika di penjara pun, ketika saya ditangkap pun saya bahagia. 3,5 tahun ya? Vonisnya 13 tahun, tapi karena ada demokratisasi 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dapat amnesti dari Gus Dur. Iya, dapat amnesti dari Gus Dur. Nanti kita bahas itu. Oh, itu bagian paling seru sebenarnya dari sini. Ya. Bagian amnesti ini adalah hal paling seru yang saya tunggu-tunggu. Tapi 96 PRD muncul. Membuat PRD di Jogja, Kaliurang. Kongresnya ya. Iya. Tapi dideklarasikan di Jakarta. Di Jakarta iya benar. Tapi asal mula cikal bakalnya ada di Kaliurang saat itu ya. Karena betul. Mas Budiman basicnya UGM, beberapa kawan-kawan yang ada dalam PRD juga Jogja. Tapi tidak semua Jogja ya. Tidak semua, beberapa ada dalam Jogja. Kemudian PRD muncul gitu. 99 ikut pemilu dong. Pada waktu itu saya di dalam penjara. Oke. Di dalam penjara 99 PRD ikut pemilu, tapi saya memang pada waktu itu teman-teman yang sebenarnya nggak siap pada waktu itu, karena baru demokrasi kita baru ditangkapin, teman-teman kita hilang, diculik segala macam, tapi kita karena ada terbuka ya daftar pemilu. Tapi saat dalam penjara masa-masa momen Mas Budiman di dalam penjara tetap berpikir untuk PRD. Apa udah punya langkah nih? Saya sebentar lagi keluar nih. Oh enggak. Saya akan coba ke Golkar mendorong B.J. Habibie atau saya ke PDIP untuk menggandeng Ibu Mega. Apa tetap di dalam penjara pun pikirannya untuk PRD? PRD. Sampai tahun 2001 saya di PRD. Sampai tahun 2001. PRD bubarnya? Enggak, masih ada mereka. Sampai sekarang? Masih ada. Tapi tidak lolos verifikasi? Saya nggak tahu sekarang mereka lagi pakai mau lolos pakai. Saya dengar mereka bikin partai sendiri begitu. Iya. Saya dengar juga Prima ya. Kalau PRD itu berubah alih fungsi menjadi. Bukan PRD berubah, orang-orangnya sebagian ke sana. Karena setahu saya katanya dengar gabung dengan partai-partai, orang-orang dari kelompok-kelompok lain juga. Tidak tertarik tuh? Saya udah di PDI. Wah, kan bisa juga pindah partai. Udah banyak politisi pindah partai berapa kali? Enggak lah, kalau saya sih... Pak Ahok aja pindah dari Gerindra PDIP. Cukup sekali saja. Lagi pula waktu itu saya tidak keluar dari PRD langsung pindah PDI, enggak. Saya keluar dari PRD tidak pindah partai. Saya keluar dan tidak berpartai sejak 2001. Sejak 2001 tidak berpartai. Sejak 2001 tidak berpartai, saya kemudian kuliah ke luar negeri. Ya, ambil S2 dan S3-nya ya? Enggak, sampai S2 aja. Selesai 2004. Pulang ke Indonesia, barulah masuk PDI Perjuangan. Jadi 3 tahun saya nggak berpartai. Jadi ada proses yang panjang, tidak ujuk-ujuk keluar dari penjara, keluar dari PRD langsung masuk PDIP? Enggak. Tidak sama saya sekali ya? berpikir, oke, nanti dulu. Saya tidak berpartai dulu. Saya kuliah dulu. Saya mencoba melihat Indonesia yang baru demokratis dari luar. Saya pelajari dulu. Berarti kalau kayak gitu anak muda semua dulu kayak gitu ya? Karena teman saya nih, Valdo Maldini, waktu keluar kalah di mana-mana, pileg kalah, pilpres dukung calon yang kalah, abis itu jadi YouTuber. Saya tidak mau dulu. Tiba-tiba gabung PSI. Berpolitik lagi. Tapi Mas Bud, mau minum apa nih? Saya teh aja dulu. Iya, tidak ada minuman yang warna-warna merah soalnya. Jadi mau yang ada apa? Ada bungkusnya merah itu. Oh iya. Atau sedotan merah ini. Oh iya. Sedotannya aja yang warna merah ya. Gitu. Saya teh aja. Teh kalau sore ngeteh biasanya. Wah, saya bikin teh nih biar kita kayak orang Inggris nih minum teh. Minum teh kalau pagi saya pakai susu tehnya. Oh iya. Loh, mau repot-repot amat. Iya. Nih campur dulu. Kok repot sekali? Emang begini di sini, kita sekali-sekali menawarkan pejabat minum kopi rakyat. Saya bukan pejabat, saya bukan anggota DPR lagi. Oh iya, udah berakhir di. Oh nanti saya bawa. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Kalau mau ambil sendiri juga gak apa-apa. Jadi saya udah gak di DPR lagi. 2019 sampai 2014 kan? Saya 2009 sampai 2019. Oh, sampai 2019? 2009 sampai 2019, 10 tahun.
Nah, ini nih. Iya, makasih Maling, Mamat Keliling. Agak merah-merah juga nggak apa-apa. Oh, sih. nggak apa-apa, Iya. merah ke coklat kemerah-merahan Iya. ya. Nggak ada kan kalau coklat nggak ada warna apa-apa partai apa-apa yang coklat kan. Ada polisi. Oh, polisi iya. Satpam juga. Tapi dirubah udah lagi. ganti. Udah diganti lagi. Akan diganti. Ya. Udah kemarin peresmian. Udah kuning gading ya. Udah resmi Iya. menjadi warna krem. Krem ya. Padahal yang usulin berubah juga polisi. Nah, Mas Bud, kita lanjut untuk PRD sendiri. Jadi ada jeda di mana Mas Saya Budiman tidak berpartai. tidak berpartai gitu. Betul, sejak Sebelum 2001. memilih PDIP. Di momen-momen ini apa pikiran Mas Budiman? Apakah ya sudah Indonesia sudah berdemokrasi, itu tujuan utama saya. Sudahlah kelar, saya fokus di kuliah, saya pulang mungkin jadi petani di Cilacap atau di kampung halaman, ya kan? Nah, Atau saya tetap berpolitik, cuma memang pada waktu itu saya masih tetap di PRD pada waktu Gus Dur masih menjadi presiden. Oke. 2001 kan Gus Dur sampai menjadi presiden sampai 2001. Pada waktu kita posisinya mendukung Gus Dur ya. Iya. Tapi kemudian kan dijatuhkan. Di situ kemudian saya sadar bahwa Gus Dur seorang visioner bisa dijatuhkan dalam sistem yang demokratis hanya karena dia secara kuantitatif, secara jumlah di dalam lembaga politik resmi namanya DPR Kalah sedikit. ya. Nah, Bahkan di kabinet pun Gus Dur nggak mau sistem partai-partai taruh-taruh jatah di. Nggak, artinya di DPR kan MPR kan pada waktu itu memakzulkan Presiden Gus Dur. Di situ saya belajar bahwa Gus Dur even program-program dan visinya bagus, tetapi karena kurang jumlah pendukungnya di MPR, dia dikalahkan. Di situ saya kemudian sadar bahwa demokrasi, sebenarnya saya sudah tahu secara teori bahwa demokrasi ya one person one vote, satu orang satu suara. Jadi tidak Tapi bisa. pada waktu kejadian Gus Dur betul-betul membukakan mata saya, inilah bekerjanya sistem di mana visi program yang baik belum tentu berjalan kalau secara kuantitas, secara jumlah pendukung di dalam lembaga demokrasinya tidak banyak. Oke. Meskipun mungkin pendukung rakyat di luar sistemnya banyak, tapi demokrasi kita kan demokrasi perwakilan. Sehingga kemudian posisi di dalam DPR atau MPR yang mana dari partai-partai pendukung Gus Dur sedikit jumlahnya kalah. Artinya ini soal ukuran menjadi penting. Jumlah. Itu jumlah sangat penting di dalam demokrasi. Jumlah menjadi penting. Kedua, pada waktu itu kita memang berdebat menghadapi situasi yang masih bergejolak tapi sudah demokratis. Kita gimana? Menurut saya, ya kita harus mempertahankan konsisten dengan demokrasi. Yang mana salah satu syarat utamanya adalah soal jumlah. Nah, disitulah kemudian kita berpikir, ya udah, ini kelihatannya teman-teman PRD masih berjuang dengan masih cara-cara lama begitu ya. Cara-cara seolah-olah kita masih otoriter. Karena memang teman-teman sebagian berpikir masih banyak problem tinggalan masa lalu. Ya, saya sepakat. Problem tinggalan masa lalu, warisan masa lalu dari Orde Baru masih ada. Ya. Tapi kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Nah, yang dimana itu buah daripada apa yang dipikirkan saat menjatuhkan Orde Baru gitu kan? Ya, betul. Kan keinginannya demokrasi lah. Demokrasi sekarang konsekuensinya seperti ini gitu. Betul. Tidak bisa lagi menurut Mas Budiman menggunakan cara-cara yang ketika kita menjatuhkan Orba. Sekedar dari luar sistem. Berjuang dari luar sistem boleh, ekstra parlementer boleh. Ketika saya terlibat di DPR, perjuangan saya waktu itu untuk undang-undang desa, saya memadukan perjuangan di dalam sistem maupun di luar sistem. Ya. Tetap saya Salah pakai. satu gagasan yang sangat menarik ya, undang-undang desa, kembali semuanya kembali ke desa gitu, memberdayakan desa dan lain sebagainya. Iya, bukan semuanya, tapi desa harus diperhatikan gitu ya. Iya, desa berdaya dulu, baru kota bisa maju gitu. Betul. Itu kan yang agar kesenjangannya berkurang. Tapi sudah menurut Mas Budiman, apakah cita-cita itu sudah terlaksana sekarang? Sesuai dengan ideal belum, tetapi memang pelaksanaannya sejak 2015 memang masih sangat gradual, bertahap. Beberapa hal memang belum bisa dioptimalkan. Misalnya contoh, salah satu cita-cita saya bikin undang-undang desa, mengusulkan undang-undang desa adalah terbentuknya lapisan wirausahawan dari desa. UMKM yang di desa. UMKM-nya, badan usaha milik desanya berkembang. Desa. Sudah ada yang berkembang, tapi sebagian besar masih belum. Oke. Kedua, obsesi saya dengan undang-undang desa adalah, karena saya orang desa ya, gimana nanti desa juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi
Oke. Untuk apapun, pertanian, pendidikan, kesehatan. Tapi internet aja dari pusat nggak turun-turunin ke desa. Nah, sekarang kan baru pemerintah dengan program Palaparing mencoba ke seluruh kabupaten kota, Oke. kecamatan, tapi belum semuanya sampai desa, butuh proses ya. Karena itu saya dengan teman-teman juga sekarang lagi bikin koperasi untuk internetisasi desa. Oke. Tapi jangan desa-desa Pulau Jawa doang dong. Enggak, kita di luar Semua Jawa dong. di luar Jawa juga ada. Oke. Tapi kemarin kita ada teman saya seorang stand up comedian juga datang ke sini. Dia dari dusun, emang deresan di Kabupaten Semarang. Oke. Pelosok banget nih ininya. Internetnya aja tuh, ini Pulau Jawa ya. Jawa ya. Internetnya itu hanya ada titiknya di dapur, satu titik gitu. Di situ baru bisa internet Nah, gitu. itu makanya WiFi sekarang sudah jadi hak asasi, internet harus jadi hak asasi. Ya, tapi saya akan berjuang untuk itu, bagaimana sampai pelosok desa. Tapi kan udah di luar, apanya? di luar parlemen sekarang. Kata siapa di luar parlemen nggak bisa berjuang? Saya masih bisa berjuang, masih melakukan sesuatu untuk Masih desa. bisa lobby ke ketua partainya biar ketua partainya yang Bukan selaku ketua partainya, tapi yang lainnya bisa. Iya bisa maksudnya, Bu, tolong dong Wakil bilang- rakyatnya, Iya. DPRD-nya, DPR-nya saya masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Ya itu yang kita harapkan, karena sampai ke pelosok-pelosok, kalau ya gimana kita mau majukan kota atau provinsi kalau misalnya desa-desa atau Iya. dusun-dusun aja seperti itu keadaannya. Dan Betul. ada banyak masalah sebenarnya Jadi memeratanya sudah banyak ya, tapi masih di level kota kabupaten. Tapi untuk merembes ke bawahnya Ke bawahnya belum. yang kurang, iya. Jadi kalau merata dalam artian luasan Indonesia sedang adanya Palaparing sih sudah baik tercapai. Iya. Cuma kalau udah merata, kemudian merembes ke bawahnya ini yang belum semuanya merembes ke bawah, itu butuh waktu memang. Dan itu harus dipercepat. Apalagi dengan adanya pandemi. Ya, tapi permasalahan berikutnya dari desa misalnya, undang-undang desa kan ada anggarannya di dalamnya. Iya, Iya betul. kan? Anggaran yang mengalir sampai ke desa. Iya, Itu langsung. salah satu tujuan daripada Itu dibentuknya alat, undang-undang. sarana saja. Oke. Dana desa itu hanya sarana Untuk mempercepat kemajuan di desa. untuk mempercepat kemajuan di desa, melahirkan entrepreneur baru, pebisnis baru, Itu tujuannya. intelektual baru di desa, pemimpin baru dari desa. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Tujuannya. Tetapi fakta terbalik nih saat ini, bahwa itu justru menjadi masalah baru di desa. Ya, selalu lah, ada selalu masalah baru. Kalau kita masalah, semua hal ada masalah. Semua hal ada masalah. Tetapi antara masalah dengan tujuan, hanya karena kita tahu ada masalah, apa kita nggak mau mencapai tujuan itu? Seperti kalau kita mau pintar, kita harus belajar. Di sekolah ada masalah nggak? Pasti ada masalah. Masalah kedisiplinan, masalah kemalasan, masalah ilmu yang terlalu berat, ya kan? Masalah. Tapi apakah hanya karena itu kita kemudian nggak mau sekolah? Kan nggak bisa juga. Tapi masalah itu akan bisa hilang dengan pengawasan dan kontrol yang baik. Ini pun Harus. tidak dibangun gitu. Artinya Dibangun tapi memang belum optimal sih. iya, Udah dibangun tapi memang menurutku adalah masih ini belum ideal. hal yang mentah yang ditawarkan kepada desa gitu, yang dilempar kepada desa. Masih mentah nih, pemikirannya oke. Ketika membuat undang-undang ini, visinya oke, Ya. tujuannya oke, tapi mentok di ini belum matang, ya Yang belum matang siapa? ya secara bagaimana pengawasannya, secara bagaimana. Kan memang setelah undang-undang kan harus dibuat perpresnya, dibuat permennya. Nah, Satu produk undang-undang, apapun undang-undangnya, itu tidak akan bisa mengatur semuanya. Harus diikuti dengan perpres, harus diikuti dengan permen, segala macam. Itu urusan eksekutif tuh. oke. Sekarang legislatif, tugas legislatif buat undang-undangnya. Setelah itu silakan beberapa yang belum diatur secara detail, dibuat perpresnya, dibuat permennya. Itu urusan eksekutif tuh. Dan itu belum jalan menurut Mas Budiman. Sudah jalan, beberapa sudah jalan, tapi belum semuanya. Tetap belum bisa optimal seperti yang Masih dibayangkan. belum, karena memang tantangan. Berapa lama? Apa? Berapa lama lagi gitu? Kita harus mau. Ya, tanya menterinya. Wes. Nah, Menteri kalau, Desa siapa ya sekarang ya? Pak Halim Iskandar. Oh, Pak Halim Iskandar. Dulu Pak Muhaimin Iskandar ya? Bukan, Pak Muhaimin nggak pernah jadi Menteri Desa. Transmigrasi. Dulu pernah nggak ya dia? Pernah, pernah di kabinet. Dia menaker. Tenaga kerja. Tenaga iya, kerja benar, dulu. Tenaga kerja dulu. Tapi intinya Sekarang adiknya. kakaknya ya. Kakaknya. Kita buat Situ-situ lagi nih. undang-undang, perpres, silakan perpres dan permen itu urusan eksekutif. Ya, Oke. kita pengawasan Ya. dari DPR-nya. Begitu. Ya, artinya gagasan ini harus betul-betul dijaga sampai kepada tujuan yang diinginkan bersama harus ya? dong, harus dong. Tidak bisa kerja satu pihak doang gitu. Harus banyak pihak, semua sektor harus bekerja. Iya. Karena desa kita sudah banyak tertinggal, harus diberdayakan begitu. Iya, artinya kemarin juga keluhan daripada teman-teman yang ada di desa bahwa ini program prioritas itu dilemparkan begitu saja ke desa, sementara di desa orang bingung mau prioritas apa. Akhirnya prioritasnya tergantung punya lek siapa, ini lek siapa, ya usulin apa, ya udah. Dan memang harus kayak gitu, harus demokratis. Harus demokratis, dibicarakan bareng.
Dibicarakan bareng antara orang desa, ini ada uang, ini ada undang-undang kewenangan. Kewenangannya kita berikan pada desa. Nah kalau gitu kita nggak usah merdeka aja dulu 45. Ngapain kita merdeka? Nanti kemudian kita harus ngurus ini lagi. Ya memang harus diurus. Iya, tapi ini kembali lagi sama seperti kamu menikah misalnya. Nih, aku penghulunya. Saya pengen tuh. Belum ya? Nikah belum nih. Oh belum, oke. Itu dari kamu ya. Ini kamu udah sahkan nikahmu. Oke. Kamu akan mengatakan apa? Oh tapi saya belum sampai pekerjaan. Ya masa kita penghulu ngurusin semua pekerjaan kamu? Nah itu loh mendewasakan. Masa kita harus bicara soal dari A sampai Z-nya. Mamat mau nikah, oke gua nikahkan ya. Oke. Sudah. Sah, oke. Pengen dengar suara itu. Terus ngomong, Pak Penghulu tapi saya nggak punya kerjaan. Nanti gimana sih masakan saya? Pak Penghulu salah nikahin saya. Memang niatnya baik Pak Penghulu nikahkan saya, tapi Pak Penghulu ngasih surat nikah. Dia nggak menjaga saya sampai anak-anak saya. Kalau Pak Penghulu nggak ngurusin anak-anak saya, berarti Pak Penghulu salah. Oke. Kan itu sama aja. Mengatakan apa yang dilakukan Budiman, misalnya dengan teman-teman DPR yang lain, salah. Ngapain bikin undang-undang desa? Kok nggak ngurusin sampai ujung-ujungnya? Sama dengan Pak Penghulu salah, nikahkan saya tapi nggak mikirin pekerjaan itu saya. Nanti anak-anak saya gimana? Pak Penghulu salah, Pak Penghulu berjuang bukan untuk kami, Pak Penghulu berjuang untuk diri sendiri. Nah kalau gitu masa kayak gitu? Sama seperti perjanjian di Singapura kemarin, memang belum ideal. Tapi kemudian disalahkan pemerintah Jokowi. Ini kan masih kita belum bisa, baru 37.000 meter di atas permukaan gitu ya, dengan kontrol Singapura, kontrol udara. Wah berarti salah. Cara berpikir seperti itu cara berpikir yang membuat kita mendek. Itu cara berpikir predator. Semuanya pengen dilayani. Kita mulai baik, bahwa yang baik belum 100%, ya kita lanjutkan. Tapi apakah itu juga bentuk ketidakpuasan daripada masyarakat, bahwa bentuk kecurigaan daripada, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa hal yang memang perencanaannya bagus tapi dieksekusi ngawur sampai sekarang nggak ada hasilnya. Itu banyak seperti itu. Nah, wajar dong kekhawatiran masyarakat, ketakutan masyarakat. Nah, yang harus masyarakat lakukan di dalam undang-undang desa adalah proses pendampingan dan pemberdayaan. Jadi masyarakat ketika mendapat kewenangan, kita dapat kewenangan, maka masyarakat berpikir, oke, aku punya kuasa hari ini. Aku punya kewenangan untuk ngatur anggaran desaku, ngatur alokasi di mana. Sudah ada namanya musyawarah desa, kita taruh di situ, di undang-undangnya nih, musyawarah desa. Udah ada namanya badan permusyawaratan desa. Silakan bikin BUMDes, itu udah diatur semua. Setelah itu silakan berpikir bagaimana mengisinya. Negara juga memberikan pendampingan, bahwa itu belum ideal, ya pasti belum ideal. Tapi kan harus, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris ada istilahnya it takes two to tango. Kalau dalam bahasa Sundanya untuk bisa berjaipongan harus ada 2 orang. Untuk bisa menari perpasangan harus ada 2 orang kan? Kalau kemudian hanya satu saja, yang lainnya dia kemudian, loh kok nggak ada nari-nari? Ya kamu kapan narinya? Berarti aku main badminton, double, kan harus 2 pemain. Jangan cuma yang nyemes atau nahan smash lawan hanya 1 orang, harus dua-duanya. Dalam konsep undang-undang desa, negara dan rakyat itu harus bekerja sama. Gitu, harus bekerja sama. Tapi ada ketakutan lain, Mas Bu. Apa? Kalau hidup itu isinya takut semua, Soeharto nggak jatuh. Enggak. Ketakutan itu kan berdasar kepada tadi bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh negara dengan iming-imingnya baik, tapi kan bukan iming-iming itu. Iya, kan kita baca seperti, wah ini desa akan berdaya. Itu kan iming-iming di pikiran kita. Kita yang menyebutnya iming-iming, bukan dari sananya. Kalau ngelihat sesuatu yang baik itu disebut iming-iming, kamu akan mencurigai semua kesalahan. Iya, karena anggota DPR dari awal dipilih juga udah iming-iming. Saya akan pilih ini. Yang penting nih, terima duitnya. Kan gitu. Dari awalnya udah iming-iming dong. Nggak semua. Kalau kita bicara pembukaan undang-undang dasar tuh, iming-iming semua. Makanya saya sedang dihadirkan politisi yang bisa saya debatin di sini. Ada yang baper-baper soalnya. Oh gitu ya? Oh iya. Enggak lah. Makanya saya kalau datang di sini udah pasti saya bisa sikat habis. Baper-baper ya? Iya. Kalau iming-iming itu gini, undang-undang desa itu adalah hak rakyat. Itu bukan negara ngasih, bukan. Itu adalah hak rakyat dari APBN. Itu uangnya rakyat. Selama ini uangnya rakyat untuk jatuh ke rakyat itu birokratis banget. Butuh banyak sekali lobby-lobby politik. Nah dengan undang-undang desa nggak perlu lobby-lobby politik. You nggak usah kenal DPR-nya pun, kamu orang desa nggak usah kenal DPRD-nya sekalipun akan dapat uang itu. Silakan pakai. Gitu. Apa tadi kata-katanya? Gak usah kenal DPR-nya pun.
Iya. Ini bukan lobby politik. Bukan. Tapi Pilpres Nggak, sangat berpengaruh nih. Saya sekan dulu ini dulu. Udah jelas belum? Iya, saya jelaskan itu. Udah Iya. jelas, artinya Iya, bahwa tapi bisa dalam- dipakai, bisa dipakai untuk lobby-lobby politik Yang mana nih? tingkat atas. Misalnya pilkada, pilpres. Yang mana yang bisa dipakai? Ya misalnya undang-undang desa, iming-iming undang-undang desa ini bahwa kalau ya banyak kan orang-orang yang begitu. Saya tidak menyalahkan apa namanya isi daripada undang-undang itu, tapi Misalnya iming-iming gimana saya? misalnya ini partai penguasa yang bikin nih. Karena PDIP ada undang-undang ini. Wah, Kemudian boleh. ketika pilpres Boleh dong. boleh. Oh, ya boleh dan tidak itu dilematis. Kita bisa berdebat lagi nih. Loh, boleh. Loh, kalau gini. Kalau ada orang Boleh ya berarti ya. Loh, Jadi dalam tidak bisa politik- bilang bahwa ini DPR itu kan tadi katanya haknya rakyat. Ya, hak rakyat itu selama ini nggak jalan. Oke, didorong oleh PDIP. Dorong oleh PDI Perjuangan. Oke. Ya dong, didorong oleh PDI Perjuangan. Boleh nggak kita PDI Perjuangan dalam politik ngomong, ini kan perjuangan kami. Bohong nggak? Tapi kan komisi desa, komisi berapa Mas? Itu lintas komisi. Lintas komisi. Tapi- Banyak lintas partai juga Loh, dong. kita berbicara soal sejarah. Sejarah kapan ini diucapkan sebagai sebuah gagasan Oke. pertama? Ini penting. Ah. Ini penting karena gini, kalau enggak nanti malah justru membutakan sejarah, menghapuskan sejarah. Bukan dari PKB ya yang pertama kan lebih pelosok, lebih nyantri. Enggak juga. Oh, enggak ya. Enggak, ini kan desa kan bukan cuma urusan satu partai, enggak. Barusan dibilang bukan cuma urusan satu Enggak, partai. artinya rakyatnya bukan urusan satu partai, tapi Oke. artinya bahwa pertama kali saya misalnya waktu kampanye di Dapil membawa undang-undang ini, sebenarnya undang-undang itu pernah dibicarakan sebelumnya. Pernah? Pernah, Ya. gagal terus. Oh, ya. Gagal terus. Tapi itu didorong oleh teman-teman maksud Mas. Tetap, ketika dorong jadi, boleh nggak itu diceritain ke rakyat? Boleh nggak dalam politik? Kalau saya jangan anggota PDIP, saya nggak akan bilang itu hak kalian, bukan dari saya. Nggak bisa kayak gitu. Oh, hak dia. Kalau kewajiban baru itu. Enggak. Dalam politik boleh ngomong misalnya itu hak kalian, nggak bisa dan saya perjuangkan. Hak itu tertahan dong, bisa tertahan, nggak jari-jari nih, ya kan? Hak desa kan bukan cuma baru-baru, dari dulu juga ada hak desa, tapi nggak jalan-jalan. Hak itu jebol, saya bisa mengatakan nggak? Saya berjuangkan untuk itu, saya tepati janji saya, boleh nggak? Partai kami menepati janji kami, boleh nggak? Boleh, tapi boleh juga dong masyarakat melihatnya berbeda. Nggak apa-apa dong. Oh boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Itu indahnya demokrasi nih. Boleh, tapi kita nanti kemudian rakyat nggak kayak gitu mikirnya. Dalam Iya, pengalaman saya, iya. di dalam pengalaman saya ketika ketemu rakyat mengapresiasi. Yang salah adalah kemudian mengapresiasi dalam bentuk misalnya, kalau gitu lo setor duit sama gua. Itu salah. Oke. Saya udah perjuangkan hak kamu, kalau gitu kamu setor duit untuk saya pribadi, itu salah. Tapi kalau misalnya, saya udah perjuang hak kamu, Pilih hari saya. itu pilih saya lagi, boleh nggak? Boleh sih, boleh. Ya udah. Sah. Kalau minta duit untuk saya, Oke, untuk saya perjuangkan. orang desa, Hakmu, iya. saya perjuangkan undang desa nih, hakmu nih. Nah, Jadi ya, ayo sekarang kalau dapat dana desa, store sama Budiman atau store sama partai saya dari kepala desa tiap bulan, tiap tahun 1 juta deh, misalnya 74 miliar tiap tahun berarti kan? iya. Itu 1 salah. miliar ya? 1 miliar dari nasional, dari daerahnya sekitar 500 juta rata-rata ya, di 1,5 miliar. Kalau saya kemudian minta, ayo setor sama saya yang perjuangan undang-undang kamu. 10% sini. Misalnya segitu. Atau nggak usah 10% deh, 1 juta rupiah, ya sedikit banget. Salah atau benar? Salah. Salah. Tapi kalau saya datang, saya udah perjuangkan hak kamu. Kamu percaya kan bahwa saya amanah? Ya, pilih saya lagi besok ya. Boleh nggak? Saya pilih yang itu juga perjuangkan, boleh dong. Hah? Boleh saja. Ya boleh saja. Tapi kan Tapi nggak apa-apa, iya artinya nggak masalah. Tidak nggak ada masalah. paksaan. Tidak ada paksaan. Ketika ada orang Iya. Artinya membandingkan kinerja dan kinerja. mengapresiasi Iya, oke. orang yang tidak bekerja dan mengapresiasi orang bekerja. Secara hak politik sama. Sama. Secara etis, Secara etis, ya. nah itu sama. dia. Ya. Disitulah etikanya. Oke, boleh. Jadi artinya wajar-wajar saja kalau orang logika datang. politik boleh saja klaim, tapi secara etis rakyat lebih baik diberikan informasi yang benar atau salah. Yang benar dong. Yang benar. Iya. Bagaimana mau dapat yang benar? Rakyat punya hak politik. Cari internet aja masih di dapur. Rakyat punya hak politik nggak memilih orang yang salah? Punya. Punya. Oke. Punya. Etis nggak? Etis enggak? Ya terserah dia. Etis kalau menurut dia. Jangan terserah. Kalau etis kan etis kesepakatan umum etis nih. Etis kan Orang yang salah ya? Ah. Oh tidak. tidak etis. Oke. Tapi dia punya hak nggak? Punya. Punya. Oke. Di sini masalahnya kan, dia punya hak untuk memilih yang salah. Tapi etis nggak? Nggak. Nggak etis. Nah, itu di sinilah
trikinya politik demokrasi. Di sini tapi justru indahnya di situ. Moralnya yang kita ini ya. Justru indahnya di situ. Indahnya demokrasi itu di situ. Jadi demokrasi tidak bisa apakah suatu hak itu selalu etis. Hak secara hukum, apakah selalu etis? Hak nih. Iya. Hak itu apakah selalu etis? Secara hukum dia hak saya. Iya. Tapi apakah etis nggak? Apakah semua etis Belum nggak? tentu. Belum tentu. Iya. Nah gitu. Oke. Sebuah insight yang menarik. Saya senang sekali ini. Tapi ya memang kita akui semua apa, kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Nggak bisa, nggak boleh. bisa menyenangkan semua pihak. Saya contohnya kayak gini, Mat. Saya pada waktu kampanye, saya nggak bilang saya akan mewakili seluruh rakyat Banyumas Cilacap, daerah pemilihan saya. Ya. Nggak. Saya hanya akan mewakili sebagian rakyat. Karena saya dengan 5 tahun nggak mungkin saya menyenangkan seluruh rakyat Banyumas Cilacap. Berapa jumlah jutaan Ya, itu ya? saya mau hanya menyenangkan rakyat desa dari Banyumas Cilacap dan se-Indonesia. Ya. Karena undang-undang itu orang se-Indonesia kan, Ya. desa se-Indonesia, bukan untuk dapil saya. Saya nggak ingin saya nggak bisa menyenangkan 3 juta rakyat Banyumas Cilacap seluruhnya, apapun profesinya enggak. Yang saya mau senangkan 5 tahun ke depan orang desa dulu. Ya. Boleh nggak? Karena waktu terbatas, 5 tahun, anggaran terbatas, maka saya fokusnya ini dulu. Boleh dong. Tapi kenapa nggak duduk lagi nih? Apa? 2019 Saya sebenarnya udah nggak 2024. mau lagi nyalon. Saya Oke. memang membatasi diri saya, sebenarnya saya pengennya cuma 2 periode. Saya udah 2 periode kan. Ya. Saya merasa bahwa kalau saya di sebuah posisi lebih dari 2 periode, maka periode ketiga saya sudah nggak dapat tantangan baru. Wah, itu berlaku ke semua tuh. Bukan Terserah, setiap orang beda-beda. bukan legislatif, eksekutif. Iya, eksekutif juga. Iya. Eksekutif juga. Tidak boleh lebih dari 2 periode dong. Iyalah. Wih, mantap nih. Iya dong. Iya dong. Kebaikan yang terlalu lama itu juga nggak Itu akan menciptakan tirani. jadi makanya saya sejak 2 periode udah selesai. Tapi kemudian partai minta saya, enggak, kamu harus nyalon lagi. Enggak, saya udah nggak mau, karena sejak tahun 2017 di dapil saya udah pamit. Saya 2019 nggak akan nyalon lagi. Tapi kemarin masih nyalon tapi tidak fight. Karena saya diminta kamu ke sebuah daerah di mana waktu Pilpres 2019 Pak Jokowi kurang banyak suaranya. Saya suruh sana. Jadi saya ke sana itu lebih banyak memang fokusnya ke kampanye Pilpresnya. Saya tidak terlalu banyak kampanye legislatif, nggak sesungguh-sungguh sebelumnya. Karena bagi saya Pak Jokowi jadi presiden lagi itu lebih penting bagi Indonesia ketimbang saya jadi DPR. Oke. Ya, bagi saya Pak Jokowi kepilih lagi kedua kali itu jadi presiden itu lebih penting daripada saya ya kepilih jadi DPR ketiga kali untuk Indonesia. Oke. Lebih berguna lah, lebih berguna. Lebih berguna ya? Mm-mm. Iya. Ya, menurut Oke. pendapatnya Mas Bud. Ya, pendapat yang diambil 55% kan? Iya, Pemilih kita? 54 ya? Ya, sekitar 50 ya. sekitar 54%, 2019 ya. gitu. Iya. Ya, Papua 90% loh. 90% ya. Iya, untuk Pak Jokowi. 90% ya. Nah, 90% itu udah kecewa lagi. Ya nggak apa-apa dong, wajar, namanya Boleh, demokrasi. boleh. Orang memilih, boleh orang kecewa dengan Boleh. Saya 2 kali memilih Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Maruf. Oke. Tapi saya bertanggung jawab moral atas apa pilihan saya. Saya Boleh. mengkritik, nggak apa-apa dong. Boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh dibungkam dong. Nggak. Mau yang milih Pak Jokowi mau tidak mau Jokowi boleh mengkritik pemerintah? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Iya. Sudah terbukti mural aja dihapus. Oh, itu Pak Jokowi udah ngomong kan? Pak Jokowi bahwa nggak boleh itu dihapus mural-mural itu. Iya, ya ngomong, tapi ya gimana ya? UI juga tiba-tiba rektor bermasalahkan mahasiswa yang mengupload BEM UI. Oh ya, itu sebenarnya Iya. nggak benar, itu nggak berlebihan. Jadi dari atas bilang jangan, tapi di bawah eksekusinya enggak. Kita nggak tahu nih ada bisikan apa dari atas ke bawah atau dari bawah. Itu nggak perlu nggak boleh berlebihan seperti itu. Iya. Nggak boleh. Artinya kebebasan, karena sekarang gini, Mas Iya, Bud, saya iya, sedih. iya. Saya sedih bahwa ketika misalnya kita ngomong kayak gini nih, terus kemudian saya mengkritik, saya mengkritik Mas Budiman atau saya mengkritik Pak Presiden, kemudian orang bilang di komen nih, biasanya di komen kita nih, Bang Mamat hati-hati, Bang Mamat masih aman nggak? Justru orang luar ketakutan gitu, Pak. Saya sedih, Bu. Kok negara saya ditambang seperti ini? Apa yang kamu sampaikan ini sebenarnya apa bahaya? Nggak ada bahaya. Sebelum-sebelumnya ada. Misalnya waktu Kainaya ada bilang orang yang menjatuhkan Gus Dur siapa? Itu kan hal-hal yang menjadi rahasia dan enggak gitu kan. Nah, saya mau masuk ke situ sebenarnya. Sejauh mana sih batas Mas Budiman? Dulu kita tahu di penjara, oke. Sekarang kita tidak mau ada seperti itu lagi, bahwa orang bersuara di penjara dan lain-lain. Sudah sejauh mana dari partai sendiri ya, dari sebagai anggota partai mendorong ini terus-menerus supaya kita bisa hidup bebas? Karena kita memilih Pak Prabowo saat itu, Pak Jokowi, tes aja, memilih Pak Jokowi saat itu dengan harapan bahwa kebebasan berpendapat kita. Gitu. Kebebasan berpendapat harus jaga, ya.
Yang nggak boleh itu kan rasisme, menghasut kekerasan. Oke. Itu nggak boleh tuh. Pidato menghina kelompok etnis atau agama tertentu, kemudian menghasut kekerasan, itu nggak boleh. Maksud pembunuhan apalagi tentu saja, kekerasan juga nggak boleh. Kekerasan termasuk kekerasan ucapan ya, menghina misalnya kelompok etnis tertentu atau agama tertentu nggak boleh. Makanya saya udah lama sih kampanye di medsos. Isi kebebasan kita itu bukan cuma dengan pidato. Isi dengan debat. Isilah dengan debat. Karena gini, kalau orang hanya monolog main hasut atas nama kebebasan, kamu nggak akan bisa kontrol. Tapi kalau kamu dengan berdebat, orang yang berbeda, dan didebat langsung oleh lawanmu yang berbeda pendapat, itu racunmu bisa segera dijinakan. Misalnya kamu nyeplos sesuatu yang berbisa, menghasut, lawan debat, saya langsung bisa meng-cancel itu. Dan saya punya kesempatan untuk menarik ucapan itu saat itu juga dan minta maaf. Dan introspeksi saat itu juga, di situ juga. Makanya Mas Bud cukup aktif ya berdebat dengan Mas Dandi. Saya senang dengan berdebat. Menantang Pak Hidayat Nur Wahid. Menantang secara terbuka. Kita memang itu belum dibalas ya? Rasanya belum ya. Seingat saya belum. Nggak mau ya? Ya nggak tahu lah. Saya sediakan tempat ini untuk Hidayat Nur Wahid dan juga Pak Budiman Sujatmiko untuk berdebat. Ayo, tantangan terbuka di sini sekali lagi ya. Oke, saya moderator. Saya kayak gitu bukan karena saya mau sok jagoan, enggak. Iya. Ini harus semua orang. Ini demokrasi. Demokrasi harus diisi banyak oleh dialog. Kalau perlu debat, jangan cuma monolog. Bahaya. Dan kamu harus hati-hati dengan orang yang jago pidato. Karena jago pidato belum tentu jago berdebat. Dengan debat itu kamu kontrol emosi, kontrol rasio, kontrol teori, mental segala macam, semua diuji di situ. Kecepatan berpikir, kecepatan memulihkan mentalmu ketika disekak gitu, kemudian bisa stabil lagi gitu ya. Menurut saya, kalau kamu pemimpin ya harus siap. Jangan cuma sering monolog. Ya. Gitu. Tapi kan yang kita tidak tahu, yang tidak terlihat dan tidak terdengar dengan kita di balik layar, di bawah-bawah apa yang disuruh. Maaf Mas, ini ada kereta lewat karena ini kita dekat stasiun Jatinegara. Ya, saya suka naik kereta, nggak apa-apa. Oh ya, ini dekat Jatinegara, negara dari desa ke kota. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, emang ini seninya gitu. Makanya saya selalu menyiapkan jokes itu, Jatinegara, negara apa gitu. Negara, aduh, jangan lagi di sini ada Mas Budiman. Kemarin ada Bang Panji bilang ya, negaranya Jokowi gitu ya. Gak apa-apa kan, gak apa-apa, jokes ya, itu kan jokes. Dan itu gak berbahaya. Gak berbahaya. Nyinyir sih nyinyir, tapi tidak berbahaya lah. Iya. Gak apa-apa. Aman. Saya dapat backingan tambah nih, Wes. Tadi saya pakai baju merah. Asal jangan rasisme. Iya. Jangan menghasut kekerasan. Rasisme saya yang sering dapat perlakuan rasis. Ya, nggak boleh. Kalau jok-jok itu nggak apa-apa. Iya. Maksud saya begini, di bawah ini sangat gelap gitu. Sisi-sisi di belakang layar, di belakang kamera, bukan hanya pidato-pidato Pak Presiden atau ketua-ketua partai ya. Di belakang itu sisi yang gelap yang tidak bisa dimasuki oleh rakyat gitu. Rakyat tidak tahu apa-apa. Saya ambil contoh nih, Mas Bud. Papua itu sering sekali berdiskusi, membuat diskusi soal ini. Saya senang Mas Budiman waktu itu, nggak apa-apa, kita buka aja, ayo diskusi terang-terangan gitu, terbuka. Iya. Dengan Mas Dandi Laksono waktu itu. Tapi ada beberapa saya pernah jadi moderator dengan nyata gitu, ada orang yang menjaga, ada yang di tengah, yang mengintai, ada yang dan gerak-gerikan semua Papua. Ya kalau dia bukan Papua kelihatan banget ya dia siapa gitu. Artinya hal-hal sisi gelap ini apakah ada instruksi dari atas atau dari atas justru mendorong ayo buka sebesar-besarnya kepada Polri, kepada yang lain sebagainya. Oke, paham Pak yang kamu maksud. Ya itu kan tugas keamanan ya. Tugas intelijen itu di mana-mana. Di negara demokrasi pun intelijen biasa aja nggak apa-apa. Asal jangan melakukan tindakan intelijen kan nggak boleh nangkap ya. Dia hanya menyerap informasi dan itu konstitusional. Intelijen boleh-boleh saja menyerap informasi ya. Nah tidak boleh kan melakukan tindakan atas itu kan. Ada tindakan polisi lah ya kalau itu ya urusan polisi. Wajar-wajar aja. Apalagi di era hari ini di era medsos ya. Emangnya ketika saya nge-tweet, kamu nge-tweet Instagram, TikTok, YouTube tidak diawasi. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma BIN, bukan cuma BAIS, CIA juga ngawasin, Mossad juga ngawasin. Sekarang di era serba informasi, sebenarnya apa namanya, nyaris semakin sedikit hal yang bisa ditutup-tutupi. Ya. Kecuali obrolan-obrolan di istana atau di gedung kementerian pasti susah kita akses dong. Ya, ada rahasia-rahasia negara. Rahasia negara atau lobby-lobby negara?
Bisa aja. Nggak apa-apa, lobby negara nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa terbuka. masalahnya? Kamu juga pasti pernah lobby dengan seseorang untuk apalah ya? Untuk kontrak di sini diperpanjang. Misalnya, oh iya, ya. wis mantap. Ada. Iya benar. Boleh berarti boleh. Lobby boleh. Tapi Cuma memang di Indonesia yang disebut kata lobby itu agak sedikit konotasinya negatif. Iya. Di Amerika, lobby itu dilembagakan. Ada gedung, ada tempat khusus untuk lobby ke anggota parlemen. Di lembaga ada lembaganya. dikasih waktu ya, Dikasih untuk waktu lobby dan ya? profesi. Iya. Dan profesi. Misalnya Mamat mau ketemu anggota Kongres atau senator Amerika. Saya bikin kantor resmi di Washington DC, ada kantor resmi untuk lembaga lobby. Saya lobbyis. Kamu mau ketemu senator mana? Oke. Ada tarifnya. Semacam kayak pengacara, tapi lobby ke anggota senator. Dan itu resmi? Resmi. Itu dibolehkan. Oh. Kenapa kita nggak bikin begitu aja jadi konotasinya positif? Mungkin bisa jadi, kita pikirkan aja. Mungkin ya, belum ada yang ngomong kayak gitu ya. Saya yang jadi itunya, mau ketemu siapa? Sini, 200. Saya yang jadi itunya. Di Amerika disah gitu. Sah ya? Ya, kantor resmi kayak kantor pengacara, kayak kantor NGO, gitu, resmi. Wah enak banget. Tapi kan harapan kita dari masyarakat. Mau itu nggak? Mau kayak gitu? Mau, saya yang jadi itu tapi saya yang jadi itu. Sepakat kayak gitu ya? Boleh juga kita didorong nih. Diomongin nih bahwa Mamat dan jangan gitu. Jangan gitu. Kan ada di mana kita serius dan bercanda Mas Bud. Tapi itu sah. Itu sah ya. Di Amerika. Di sini kan ya masih. Ya kenapa tidak sih coba gitu kan? Tapi justru itu mungkin bahkan bisa membuat itu menjadi terang-terangan. Dan tadi saya bilang sisi gelap di belakang layar istana dan kementerian-kementerian ini gitu. Bisa jadi lebih terang benderang. Artinya begitu ya. Artinya demokrasi semakin modern itu harus semakin transparan. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba datang papa minta saham. Wis. Nah, waktu itu kan. Ya dulu. Makanya lebih baik diinstitusionalisasikan. Iya. Diinstitusikan saja. Bikin institusi namanya PT Papa Minta Saham. PMS ya? Iya, PMS. Tapi Mas Budiman, kita kan berharap dari orang-orang seperti Budiman Sujatmiko yang pernah merasakan pahit dan getirnya dibungkam untuk justru mewakili kita untuk mendorong ini sejauh mungkin. Artinya ruang publik ini, kebebasan berpendapat. Karena itulah saya selalu mendorong forum perdebatan. Itu salah satu aksi yang dilakukan secara pribadi ya? Salah satu cara adalah saya berbicara, ayo biasakan berbeda, terbuka, disaksikan banyak orang. Dan nggak saling lapor? Gak usah saling lapor. Ya, itu juga bisa mengkanalisasi, menutup, meminimalisir tradisi saling lapor. Karena langsung dibantah di situ. Misalnya kamu ngomong hal yang sifatnya mengandung hasutan, kekerasan misalnya ya. Saking emosinya debat, aku bisa langsung membantah. Apa maksud kamu itu? Kamu tarik ucapanmu, minta maaf. Oke. Loh, kau sudah minta maaf? Enggak, ini nggak boleh bisa gitu kan? Diselesaikan di depan umum. Diklarifikasi langsung di situ, disaksikan oleh semua orang ya. Dalam negara demokratis, seingat saya, bahkan demokrasi yang paling muda sekalipun, saya belum pernah saya dengar orang ditangkap setelah berdebat. Karena biasanya kalau ditangkap itu dimintai keterangan. Istilahnya kan gitu ya. Budiman Sujatmiko dimintai keterangan. Mamat dimintai keterangan. Ngapain dimintai keterangan? Wong sudah saya terangkan di forum debat itu argumentasi saya. Tapi teman Mas Budiman hanya dengan tweet menjadi tersangka lah, tapi kemudian bebas dan dilaksono. Yang mana? Yang Mas Budiman ke Mabes Polri malam-malam. Oh, dan dilaksono. Itu hanya tweet loh. Ya makanya saya cetek itu loh tweet. Ya makanya saya datang. Iya. Artinya masih ada. Kita harus akui hal-hal seperti ini masih ada. Masih ada. Makanya saya datang. Ini nggak benar. Nggak boleh. Orang tweet kayak gini biasa nggak? Biasa. Makanya saya datang, itu tanggung jawab moral saya. Apalagi saya baru berdebat dengan dia berapa hari lalu. Itu dikiranya gara-gara saya kan. Yang lapor Mas Budiman habis debat, tangkap dia. Padahal enggak, Mas Budiman waktu itu malam-malam datang ke sana. Kemudian tapi kasusnya juga selesai. Iya. Enggak, saya ketemu. Ini apa masalahnya gitu saya bilang. Iya. Kita kembali lagi ke masa-masa yang paling penting dalam hidup Mas Budiman Sujatmiko. Orde Baru, tentu saja. Masa-masa yang paling penting adalah ketika... Menurut saya gitu anak kecil. Iya, saya anak kecil waktu itu ya. Waktu itu di zaman 98. Umur berapa? Saya 6 tahun, tapi saya tahu seorang Budiman Sujatmiko saat itu. Oh, ya? Karena di TV namanya sering terdengar. Kemudian gitu ya? saya baca buku. Saya dari zaman SD udah baca buku-buku zaman Soeharto, Orde Baru. Budiman Sujatmiko lagi gitu. Jadi saya cukup tidak asing di telinga saya nama Budiman Sujatmiko. Cukup bosan lah ya?
Nggak bosan sih, aman. Adian napi 10 yang bosan. Dian. Enggak. Pancingan buat datang ke sini. Undang dia ke sini. Iya, saya mau undang nanti datang ke sini. Nah, tapi momen-momen penting itu kemudian masuk penjara, diamnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Yep, betul. Pertanyaan saya adalah, Mas Bud, ini cukup serius, boleh kita jawab secara Dari serius. nggak serius ya? Tadi kita bercanda, santai-santai gitu. Ya. Mas Budiman masuk menjadi anggota dari partai PDIP. Walaupun banyak isu, bahkan Gus Dur pernah menyebut 2 nama yang merasa ini orang paling berdosa dalam menjatuhkan Gus Dur di sebuah acara di stasiun TV ya. Bukan saya yang bilang ya, Gus Dur yang ngomong sendiri gitu. Salah satunya adalah Ibu Ketua Umum Anda, Mas Budiman Sujatmiko. Sedangkan ini orang, Abdurrahman Wahid adalah orang yang membebaskan Anda dari penjara. Tidak boleh Budiman ditangkap, tidak boleh Budiman dipenjara. Ada perang psikis, psikologi, dan lain sebagainya. Saya melihat antara PDI Perjuangan dengan Nahdien itu adalah sebenarnya saudara seideologi. Tapi hasilnya adalah Gus Dur jatuh. Nah, pada waktu itu saya mengkritik PDI. Mengerti? Mengkritik. Oh, mengkritik. Ada pernyataan saya. Posisinya PDI Perjuangan pada waktu itu tidak dalam posisi inline bersama Gus Dur. Iya. Dan saya waktu itu pernah berapa kali bertemu dengan Pak Taufik Kemas. Posisi beliau adalah mempertahankan Gus Dur. Di depan Mas Budi. Iya. Jangan saya dengan almarhum Roy Bebe Janis, dengan almarhum Pak Taufik Kemas, seharusnya PDI Perjuangan nggak usah ikut-ikutan permainannya poros tengah yang menjatuhkan Gus Dur. Saya bertemu dengan Pak almarhum Roy Bebe Janis pada waktu itu. Kalau ketemu saya, Mas Turah, belain Gus Dur. Artinya ya itu saat itu artinya ada di dalam PDI Perjuangan ada pergolakan. Iya. Ada pergolakan tersendiri. Tapi saya waktu itu belum PDI Perjuangan ya. Iya. Belum masih belum. Yang saya bertanya adalah sekarang saya mau masuk ke tapi kenapa saya mau masuk? Karena PDI Perjuangan adalah partai yang menurut saya membawa value yang cocok dengan saya. Ketika menjadi oposisi di zaman SBY, apa sekarang masih? Enggak, ketika sejarahnya segala macam, saya kebetulan dari keluarga PNI ya. Iya. Saya cukup mempelajari ajaran-ajaran Bung Karno dari kecil. Marhain. Ya, bukan cuma dari tulisan, tapi dari cerita mbah saya misalnya, atau cerita tetangga saya misalnya, senior PNI. Jadi secara emosional, bukan cuma sekedar secara rasional, secara emosional, secara kultural, saya dekat dengan komunitas itu. Gitu. Tapi kan kita bisa bilang itu hal yang berbeda ketika PDIP menjadi partai yang selalu ditindas. Di zaman Orba kan selalu ditindas, kemudian masuk di 2004 ya. 2004 menjadi oposisi lagi sampai 2009 sampai 2014. Yep, 10 tahun oposisi, masih hal yang masih sama nih. Jika Budiman Sujatmiko masuk di zaman Orba dan sekarang nih, itu masih sama. Tapi kan sekarang menjadi penguasa, artinya yang bertindak selayaknya penguasa. Tidak ada masalah dengan idealisme daripada seorang Budiman Sujatmiko. Kenapa harus gelisah ketika menang? Nggak jadi soal ya? Mas kenapa Budiman? Kemenangan tiba-tiba menjadi sesuatu yang buruk? Oh, tidak buruk. Ya, kenapa harus gelisah? Tidak buruk. Artinya maksudnya tidak bisa lagi seorang Budiman Sujatmiko mengkritisi secara tajam. Saya hadir bukan untuk mengkritisi, saya hadir ingin mencoba membenahi. Mengkritisi hanya sarana untuk membenahi. Artinya, ketika berkuasa, ya nggak usah mengkritisi, tinggal benahi. Artinya ketika bisa dibilang yang tidak terlihat oleh kamera di dalam PDIP pun, Mas Budiman masih menjadi orang yang mendobrak hal-hal yang Mas Bud merasa ini tidak cocok di dalam partai ini sendiri. Saya diskusi dengan sekjen banyak ya, dengan sekjen PDI Perjuangan, bahwa kita harus menyiapkan PDI Perjuangan menjadi partai kerakyatan yang modern. Tidak lagi sekedar kumpulan atas nama kerakyatan kemudian tradisional, harus menjadi modern. Dan untuk itu saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan ketua-ketua DPRD, anggota DPRD PDI Perjuangan Indonesia, pimpinan-pimpinan DPC PDI Perjuangan Pelopor. DPC PDI Perjuangan Pelopor adalah cabang-cabang partai yang suaranya waktu pemilu di atas 20%. Saya sudah bicara menghadapi situasi baru. Organisasi itu harus bagaimana, ekonomi kayak gini, ada pandemi, ada revolusi industri keempat, ini tantangannya, perilaku generasi Z, generasi milenial, perkembangan teknologi terbaru seperti apa. Itu adalah bagian dari upaya melakukan transformasi di dalam partai.
Menjadi partai yang modern. Iya, kita harus sana. Dan Sama nih sama jawabannya Pak Fahri Hamzah. Gelora adalah partai modern. Iya, iya. Sama saja. Artinya gini, Nat, menjadi pemenang itu bukan dosa. Betul. Menjadi pemimpin bukan dosa. Ketika kamu tidak menjadi pemimpin, nggak menang, kamu kritik. Yang dosa ketika menjadi pemimpin ada membenahi, ngapain Oke. kritik lagi? Yang dosa adalah Silakan perubahan sikap ketika menjadi yang kalah dan menjadi yang menang. Artinya apa yang diperjuangkan ketika dia kalah tidak lagi diperjuangkan ketika dia menang. Itu yang berdosa. Itu betul. Oke ya. Tapi ada satu hal yang pasti, PD Perjuangan tetap dalam beroposisi, saat beroposisi sekalipun tidak pernah membawa isu sara. Oke, itu hal-hal yang kita semua tolak sih. Enggak, nyatanya ada sebagian dari kita yang tidak menolaknya, Ya, melakukannya, ya, oke. memanfaatkannya, Oke. dan memenangkan beberapa posisi politik. Sepertinya saya tahu. Tapi bukannya itu menjadi satu angin segar ketika ada pihak yang memainkan isu sara, lalu kemudian PDIP memainkan isu nasionalis. Ya harus kita harus tanggapin dong. Berarti Harus tanggapin. sama-sama enak dong. Apanya? Yang memainkan isu sara, wah dapat angin segar nih. Mantap, kita sikat dengan isu nasionalis. Kalau tidak pakai isu sara, kita bisa maju, bukan sekedar bicara soal persatuan. Andai mereka nggak pakai isu sara. Oke. Artinya gini, andai mereka nggak mau punya gagasan untuk menumpahkan gelas ini, kita nggak akan berbicara perlunya gelas ini. Oke. Oke, sepakat? Gak usah kamu tumpahin lagi ya. Oke. Mari kita isi dengan berbagai macam minuman yang segar. Salaman. Tapi kalau you maunya ini dirobek-robek gelasnya, ya gue pertahankan. Bagi kami, terus-menerus berbicara persatuan, memang itu adalah dasar kami. Oke. Tapi kami tidak mau berhenti di bicara persatuan. Karena persatuan bagi kami itu hanya jembatan emas. Semas-emasnya jembatan, kita tidak akan tidur di jembatan emas itu. Kita tidak akan hidup dengan persatuan. Persatuan bagi kami bukan tujuan. Persatuan bagi kami adalah modal awal. Tapi karena kamu akan ngoyak-ngoyak persatuan, ya terpaksa. Saya harus ngomong yang gitu-itu aja terus menerus. Kalau kamu nggak ngomong ngoyak itu, kita bisa ngomong, ayo isi kita gelas kita. Tapi gelasnya jangan diubah ya, jangan dihancurin gelasnya ya. Kamu jangan berpikir hancurin gelas ya. Tapi sekarang ada sebagian yang ingin hancurin gelas. Yo, pertahankan gelasnya dulu. Saya nggak ngomong isi gelasnya. Gue pertahankan dulu gelasnya, karena kamu mau ngerobek-ngerobek ini. Tapi kalau kamu nggak lagi ngerobek-ngerobek ini, oke, mari kita berdebat. Gelas ini mau kita isi apa? Teh? Kalau aku menang gue isi teh ya. Kalau kamu menang kamu isi kopi ya. Kalau kamu menang isi stroberi ya. Kamu menang kamu isi soda ya. Tapi gelasnya dirubah. Artinya lebih sehat. Lebih sehat. Itulah politik sehat. Kami kalau ngomong terus-menerus pentingnya gelas ini sebenarnya kami mandek. Tapi karena lawan-lawan kami mandek, ya terpaksa kami berhenti sebentar. Oke. Tapi tanpa isu sara kayaknya Pilpres 2019 ada poros lain. Tanpa isu sara tidak akan menarik hati orang-orang yang nasionalis untuk memilih Jokowi juga. Jadi ada win-win solution di situ sebenarnya. Ya begitu, dunia politik memang pusing sekali. Mas Bud, terakhir nih Mas Bud. Yap. Hal yang paling kontroversi beberapa saat belakangan ini, bukit algoritma apa sih? Bukan algoritma. Supaya kita mau bicara apa yang harus jadi isi gelas ini. Mau kita isi dengan gelas apa? Pendidikan seperti apa, kesehatan seperti apa, kurikulum seperti apa, ekonomi seperti apa, budaya seperti apa, agar isi gelas ini, asal jangan kalian robek-robek nih, isi gelas Indonesia ini, gelas Indonesia jangan kalian robek-robek. Mari kita isi dengan hal-hal yang relevan ke depan. Bukit algoritma adalah tempat di mana ide-ide, imajinasi, ekonomi, teknologi, dan segala macam diomongin bareng oleh anak-anak muda. Imajinasi kalian itu lebih relevan untuk Indonesia. Tapi kali dengan teknologi, dengan sains, dan dengan bisnis, begitu. Jadi teknologi memegang peran penting dalam bukit algoritma tersebut. Salah satu penopang utamanya. Oh makanya pengajian metaverse gitu ya, Pak Jokowi mulai. Nah itu Pak Jokowi ya. Tapi artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu hanya sekedar lontaran, tapi artinya semangatnya sama. Ya. Kita akan menghadapi sebuah era di mana banyak hal akan kita bicarakan dan akan diselesaikan dengan lebih cepat, lebih tepat. Ini gagasan yang akan sama dengan undang-undang desa tadi, yang kedepannya akan menjadi sebuah aturan, akan menjadi. Saya kira nanti agak berbeda karena tidak harus pakai aturan ya. Oke. Karena kegiatan-kegiatan di sini sudah banyak mereka menciptakan aturan baru berbasiskan algoritma. Berbasiskan algoritma, dunia digital menjadi tujuan kedepannya.
Bukan tujuan, itu sarana sekali. Sarana. Tujuannya tetap membahagiakan manusia. Oke. Membahagiakan manusia Indonesia ya. Dan semoga di 2024 ada PRD muncul lagi. PRD muncul lagi dengan nama PRD dan dengan Ketua Umum Budiman Sujatmiko. Karena itu lebih demokratik. Karena dulu PRD tuh ini Mas Bud menjadi semangat kepada anak-anak muda. Wah, PRD gitu. Siap. Cuma memang tidak siap ya ketika 99 saat itu. Masalah kami dulu gini, masalah kita ya. Masalah Indonesia pada waktu adalah Soeharto berkuasa terlalu lama, jatuh terlalu cepat. Jatuh terlalu cepat ya? Berkuasa terlalu lama tapi jatuh terlalu cepat. 96 ke 98 jatuh ya. Ya itu. Dan semoga pemimpin-pemimpin berikut tidak ada yang berkuasa terlalu lama ya. Ya, dua periode cukup. Periode. Cukup ya. PD Perjuangan jelas saya percaya kepada Pak Jokowi, pada timnya jelas 2 periode. Nggak tertarik. Oh iya, soalnya kereta cepat kan awalnya bilangnya nggak pakai APBN, tapi habis itu ngomongnya pakai APBN. Jadi kita nggak tahu omongannya mana nih. Oke, terima kasih. PD Perjuangan sikapnya jelas ya, tidak ya. Mudah-mudahan ya supaya demokrasi kita lebih sehat. Semoga kebebasan berpendapat juga lebih oke karena lebih lama menjadi dan seorang kritik-kritik pemimpin. kamu biasa aja, nggak ada yang berbahaya. Nggak ada. Jok Makanya, biasa aja. Biasa aja. Nah itu tolong saya mulai naikin lagi standar. Udah dibilang aman nih. Oke. Saya bukan siapa-siapa, saya warga negara seperti kamu. Tapi saya nggak bisa jamin apa-apa. Tapi kan ada di partai penguasa. Bisa dong bisik-bisik penguasa, jangan tangkap mama. Terima kasih Mas Budiman, senang sekali diskusi dengan Mas Budiman, selalu menyenangkan. Kapan-kapan kalau kita undang lagi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tolong sampaikan ke ini di sini. Iya, PDIP dong. Lihat kamu kan ada Bang Komarudin. Iya, maksudnya nanti Mas Bud sampaikan. Di sini Mbak Puan, di sini Pak Ganjar, saya tengah. Debat. Boleh ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode Maling selanjutnya dengan bintang-bintang tamu. Episode Maling ya. Iya, episode Maling. Dengan episode-episode yang lebih segar. Jangan sampai kamu ya rambutnya pendek dicukur, nanti Mamat Pangling. Iya, Mamat Pangling. Ternyata setelah tadi kesiram air itu panas jadi putih. Iya, Pangling nih, Mamat Pangling. Jadi putih ya, skincarean itu. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tetap bersama Maling dengan politisi-politisi yang akan kita sikat habis terus-terusan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu. Oke, terima kasih.